Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati al-ibadi. Syai'an lillailahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hamda 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamil anbiya mursalin wa sahabat tabi'in tabi'in dan jami' syekh darajatun nasyamati billatun sallallahu alaihi wasallam. Syai'anillahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abana ummahatina jaddadina ashabna dzurriyyatina sunufur ahli baitina jabna sunnah Jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minat syai'an lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wasallallahu hadrati yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atakum syahru ramadhana syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu tuftahu abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man khurima khairaha faqad khurima. Rawahun Nasa'i wal Baihaqi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muji syukur dhateng kersane Allah taala sampai sak menika kalih Allah taala kita sedanten dipun paringi taufik hidayah pertolongan sehingga saged kumpul muwajahah kagem ngaos thalabul ilmi ingkang punika. Thalabul ini faridatun ala kulli muslimin. Setiap kita sebagai orang Islam ini wajib. Bahkan saking besar thalabul ilmi ini sampai malaikat-malaikat ini rela membentangkan sayap-sayapnya. Wa fi riwayatin bahkan malaikat Jibril, pimpinan para malaikat ini yang membentangkan sayapnya rela kita injak-injak ya. Masa ketoi paving ya, ketoi karpet, mungkin ketoi jembrek ya. Itu pandangan kita. Tapi pandangan rohani, pandangan para wali, ini yang kita injak-injak menuju thalabul ilmi adalah sayap-sayap para malaikat. Ini saking mulianya orang yang thalabul ilmi. Semoga ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhdurul mimbara. Nabi bersabda, kumpullah kalian semua ke mimbar. Fahadarna, kemudian kami hadir di mimbar Nabi.
Falam martaqa darajatan, ketika Nabi ini mulai naik ke tangga pertama. Qala, maka Nabi mengatakan amin. Falam martaqa darajatan tsaniyata, ketika Nabi naik ke tangga kedua, qala amin, maka Nabi mengucapkan amin. Falam martaqa darajatan tsalitsata, ketika Nabi naik ke tangga yang ketiga, qala amin, maka Nabi mengucapkan amin. Falamma nazala qulna, ketika Nabi turun maka kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na minkal yauma syai'an ma kunna nasma'uhu. Ya Rasulullah, saya mendengar dari engkau pada hari ini sesuatu yang tidak seperti biasanya. Jadi biasanya itu kalau naik itu umumnya cara bismillah pantas ya, bismillahirrahmanirrahim pantas ya. Cara Allahu Akbar, cara munggahi pantas. Tapi ini Nabi mengucapkan amin gitu. Maka Nabi menjawab pertanyaan para sahabat ini, inna Jibrila aradoli, bahwasanya Jibril itu telah menampakkan dirinya kepadaku. Faqala, kemudian Jibril berdoa, ba'uda man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Jauh dari rahmat Allah. Ini yang bicara Jibril, ini yang berdoa. Jauh dari rahmat Allah orang yang menemui bulan Ramadan kok dia sampai tidak diampuni oleh Allah. Wis diwai Ramadan kok gak sempat diampuni. Nah, maka kata Jibril ini, oh jauh dia dari rahmat Allah. Kemudian Nabi mengucapkan amin. Falamma raqitu tsaniyata, qala, ketika aku naik tangga kedua, kemudian Jibril berdoa, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Jauh dari rahmat Allah Ta'ala orang yang nama engkau disebut wahai Rasulullah, kok dia tidak sempat membaca salat pada engkau, itu dia jauh dari rahmat Allah. Yang ketiga, falamma raqitu tsalitsata qala ba'da man adraka abawaihi al-kibaru indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannata. Jauh dari rahmat Allah, kata malaikat, orang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya, kok sampai kedua orang tuanya itu atau salah satunya tidak bisa memasukkan dia di dalam surga. Maka Nabi mengucapkan amin. Jadi yang terpenting dalam tiga hal ini, bayangkan, ini yang doa ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu termasuk yang di dalam ayat tanazzalul malaikatu warruhu. Jadi para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar, warruhu, dan roh. Siapa itu roh? Kata para ulama penafsir yang paling sahih adalah malaikat Jibril. Maknanya Jibril ini betul-betul malaikat yang terhebat di kalangan para malaikat gitu. Bagian membawa wahyu mulai zaman Nabi Adam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini malaikat Jibril yang tidak pernah maksiat gitu. Yang terpilih, dipilih oleh Allah Ta'ala, tugasnya begitu hebat, termasuk malaikat yang terdekat pada Allah Ta'ala, ini malaikat Jibril. Ini berdoa gitu, di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengamini baginda Nabi, bayangkan gitu. Kurang ya opo ya, kurang ya opo. Sing tunggu Jibril, sing amin baginda Nabi. Mungkin nek cara sing tunggu awak-awakan ya. Sing ngamini koncone mungkin ya mandi. Cuma cara tingkat mandine kuwi ya beda mbek Jibril kali Kanjeng Nabi, wow sangat beda sekali gitu. Maka maknanya ini betul-betul perlu sangat diperhatikan, tiga perkara ini. Jadi ketika Nabi naik ke mimbar, Nabi tidak seperti biasanya itu doa-doa naik mimbar tidak sebutkan, cuma Nabi malah amin. Naik kedua Nabi amin, ketiga Nabi amin gitu. Sahabat heran, ya Rasulullah kok gak kayak biasa ya, enggak mboten kados biasa jenengan maos-maos lintune cara anu ya bismillah pantes e wong munggah kan ngoten. Maka Nabi jawab, iya pancene malaikat Jibril ya donga di sampingku, lah aku ngamini. Dungane Jibril ana telu ya. Dijone Jibril ana telu diamini oleh Nabi.
Yang pertama apa? Jibril mendoakan semoga jauh dari rahmat Allah Ta'ala orang yang dia itu menemui bulan Ramadan kok sampai tidak mendapatkan ampunan Allah. Kita tahu sabda Nabi awaluhu rahmatun, ya, 10 hari pertama apa? Rahmat. Ausatuhu maghfiratun, yang pertengahan apa? Ampunan dari Allah. Wa akhiruhu, terakhirnya itqum minan nar, pembebasan dari neraka. Ini fadilahnya Ramadan gitu. Terus banyak lagi, man qoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa bangun malam, maknanya apa? Dalam penafsiran banyak ulama, qoma ini maksudnya adalah sholat tarawih. Barang siapa dia sholat tarawih didorong dengan keimanan dan mengharap pahala, jauh dari riya, tidak karena malu temannya, memang tarawihnya karena Allah Ta'ala begitu. Maka orang semacam ini ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni seluruh dosanya yang sudah lalu. Afiriyatin wa ma ta'akhir, dan yang akan datang pun diampuni oleh Allah Ta'ala. Ada lagi hadis man soma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa wong sing poso iman karena iman, wahtisaban ngarep pahala, dia ini juga diampuni dosanya, ya toh. Diampuni dosanya Allah Ta'ala yang sudah lalu, diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena ini banyak janji-janji dari Allah ampunan. Lagi DM ya Allah Ta'ala wis dikai hadiah Ramadan, kei umur, kok enggak di sepuro, ini kan kebajute pol. Makanya saking kebajute mbek Jibril, mbek malaikat Jibril ditungakno wae jenenge jauh dari rahmat Allah semacam ini. Wis dikai hadiah besar kok gak oleh, kadang kok gak oleh. Cara anu jenengan ya, mbek Pak Bupati ya. Untuk kali nggih Pak Bupati ngoten dikai woro-woro ya, wae wong kacuk ya, atau wong Malang, sapa-sapa sing gelem nak omahku ya, monggo kok dhek tak kei hadiah mobil Alphard kabeh siji-siji sak njalukmu ya, ngoten Pak. Diumumno Pak, di medsos diumumkan, di YouTube diumumkan, semua kita sudah tahu. Bareng ngono ana wong ya, kabeh pada berangkat joko mobil sing dijanjikaken aku, sampean kok gak berangkat ya, sampean kok gak berangkat. Kira-kira jenengan niku pripun? Lak rugi ngoten lho, ya, rugi lho. Kari berangkat tok lho ora usah kerja, teko kono dikai mobil apik sampean, kok gak berangkat. Nah ini loh. Ini namanya ini orang yang kurang beruntung gitu, kurang beruntung gitu. Jauh dari keberuntungan dia itu gitu. Sama, tapi karena mobil itu urusan dunia sangat kecil dalam pandangan agama kan gitu. Tapi ini yang janji ini maghfirah, ampunan Allah Ta'ala betul-betul besar ini. Rahmat dari Allah betul-betul besar. Kok dia nggak dapat padahal dia sudah menemui bulan Ramadan. Maka ini sesuai dengan hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kata Nabi, banyak orang yang puasa tapi dari puasanya dia tidak dapatkan sesuatu apapun kecuali haus dan lapar saja. Ini kenapa? Kata para ulama, sebabnya 3. Kata Syekh Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitab Fadilatul Amal, itu ada 3 sebabnya. Yang pertama, orang tidak dapat ampunan. Yang pertama, orang tidak dapat pahalanya puasa. Bukan karena itu dia tidak puasa, bukan karena nggak puasa. Memang dia puasa. Bukan karena batal, bukan. Dia sah puasanya. Dia tidak batal, dia tidak minum, dia tidak makan. Cuma dia itu bukanya dengan buka perkara yang haram, Pak. Masya Allah. Jadi maknanya pekerjaan kita itu menentukan diterima dan tidaknya amal kita gitu. Maka bagaimana kerjaan kita ini ya betul-betul kerjaan yang jelas halalnya gitu, yang jelas halalnya. Kalau kita ini sudah kerja di tempat yang mungkin ulama ikhtilaf atau bahkan ulama mengharamkan, ya kita sedikit-sedikit bagaimana kita dikurangi ya, atau kita cari penghasilan yang lain sehingga nanti yang lain untuk kita makan gitu. Ya lama-lama kita bisa lepas dari pekerjaan yang haram ini gitu. Karena pekerjaan yang halal ini menentukan diterima dan tidaknya amal kita. Ini yang pertama, asbabnya makan haram. Yang kedua disebabkan
Orang itu memang mulutnya dia ini puasa dari makan dan minum, tapi ini mulutnya tidak puasa dari ghibah, menggunjing satu sama lain. Mulutnya mungkin dia itu puasa dari makan dan minum, tapi dia ini tidak puasa dari bohong, dari pertengkaran, ya, dari ngomongin keburukan orang lain. Sehingga suatu ketika Nabi ini pernah berjalan. Ketika sahabat kumpul-kumpul, maka Nabi merintahkan, coba kamu cungkil selilit apa? Kotoran giginya si fulan ini, ya, yang lagi kumpul. Kokon selilit gimana kata lah, selilit mantan dokan selilitan dia. Nah, kamu cungkil di giginya ini. Maka sahabat yang mau dicungkil itu, ya Rasulullah saya enggak habis makan apa-apa ya Rasulullah. Sudah kamu ambil aja. Maka diambil Pak, pakai tusuk gigi ya. Ternyata yang keluar dari giginya itu daging-daging yang masih segar. Maka kata Nabi, bagaimana kata sahabat ini? Bagaimana ya Rasulullah? Saya gak habis makan apa-apa, tapi kenapa kok selilitnya ini kok berubah daging? Maka kata Nabi, memang kamu tidak makan apa-apa, tapi kamu makan daging teman-teman kamu katanya. Jadi makan daging teman ini bukan gini-gini tak cakot, enggak. Mboten dicakot mboten. Tapi makan daging teman itu kita membicarakan keburukan orang lain. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia itu memang orang buruk? Nah, memang dia itu ya mencuri loh ya. Saya rasani wong jeneng mencuri kok. Dia itu orang buruk ya mesti aja aku ngomong keburukan. Kata Nabi, kalau memang benar yang dia lakukan itu keburukan, kemudian kamu bahas, itu namanya ghibah. Tapi kalau ternyata yang kau bicarakan itu salah, dia gak ngalukan keburukan, kok kau bahas keburukannya, kau bicarakan keburukannya, itu namanya fitnah, kata Nabi. Kadang ngawai kan ngono ya, kemarin ngerasani, jangan ngerasani lu. Tapi bener sih tak omong lagi. Ya justru bener itu namanya ghibah gitu. Kalau gak bener namanya fitnah, kan ada. Jadi maknanya kita ini, ya sebab ini ketika orang gak dapat ampunan itu karena dia ini puasa dari makan, puasa dari minum, tapi na'udzubillah min dzalik, ini tidak puasa dari akhlak-akhlak yang buruk. Mau bagaimana makan kita jaga, kemudian bagaimana maksiat yang Allah harapkan pada kita, ini mestinya kita jaga pula. Apa kata para ulama? Memang Ramadan itu fardunya gitu, dilipat gandakan 70 kali lipat ya. Sunnahnya dihitung dengan fardu gitu. Sedangkan pahala fardu sendiri nih tidak ada batasannya pahalanya, saking besarnya. Apalagi pahala puasa. Allah sendiri yang mengatakan, yang berfirman bahwasanya untuk pahala puasa saya sendiri yang nanggung, kata Allah Ta'ala. Malaikat gak tahu saking besarnya pahala. Tapi kata para ulama, sebagaimana pahalanya besar, maksiat di Ramadan ku ya gede tuh soni kan ngoten ya. Sebagaimana di dalam di dalam masjid, apalagi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ini pahalanya jenengan besar. Sekali sholat bisa dilipat gandakan sampai 1000 kali. Sekali sholat dilipatkan sampai 500 kali. Masjidil Aqsa sampai berapa? 100 kali kan, lipatan ganda pahalanya itu loh. Jadi kata para ulama, begitu juga ketika kita maksiat di tempat-tempat yang baik itu, ini juga dilipat gandakan dosanya begitu. Nah, maka bagaimana Ramadan ini ya, betul-betul siang malam jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang dia haramkan oleh Allah SWT. Sale eman wis kadung luwe ya, wis kadung wis kadung ngelak, ternyata kok di pasar itu. Tapi kadang pancene berat nggih, pancene berat. Kita sudah berusaha tidak menipu, kita berusaha untuk tidak bohong. Tapi kadang wong sing tuki ku ya aneh, takok kulaane piro barang ya. Repot. Piro saiki sepeda motor gane? 7 juta. Kulaane piro sih? Wah, aduh repot iki gak jawab kan. Dijawab 5 juta engko ketok badine kakean ya. Makanya sebagai pembeli niku jenengan lek cocok ya tuku, lek gak cocok gak usah takok kulaane. Menyebabkan sing ditakoki kok gak ngedok iki angel ya. Ngoten ini angel. Jadi seneng sama tuku silahkan. Lek gak seneng wis sepurane ora cocok wis ngono lebih baik. Atau kok kulaane barangnya repot ya dijawab iku ora badine kundulen iki kan ngoten.
Jadi hati-hati katanya. Jadi terus termasuk adu domba, itu adu domba. Ngomongkan si A itu dipindah pada si B sehingga A sama B bertengkar. Ini termasuk yang membatalkan pahalanya puasa yang masuk pada hadis Nabi, kan min shaimin, banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamihi illal ju', dia tidak dapat apapun dari puasanya kecuali lapar wal atos, dan dia dapat haus saja tapi pahala dia tidak dapat. Termasuk kata Nabi dalam fadilah Sa'ban dulu itu ada dua orang yang dia ini ketika Allah menurunkan rahmat, ketika Allah turunkan maghfirah, maka Allah Ta'ala malaikat suruh nunda. Fulan kamu tunda, jangan dapatkan ampunan untuk fulan ini. Kenapa? Selagi dia belum berdamai dengan temannya, jangan diampuni. Makanya kita ini Ramadan ini sing biasa liyane Ramadan ini ono agak enggak enak sama temannya, ada pertengkaran, apalagi urusan dunia saja, maka bagaimana kita maafkan, kita maafkan. Eman, urip sepisan, Kok Ramadan belum tentu kita dapat lagi tahun depan. Kalau kita gak abot untuk memaafkan, tidak rela untuk memaafkan, ini gak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa. Orang pekerja yang hebat, Pak, dia mau malu-malu demi suksesnya kerjaannya, Pak. Walaupun dia seumpamanya dia sales opo sing balang remeh ya. Sales nopo sing remeh? Lek sales rokok cik kastane rada dhuwur ya. Sales sandal kepit ngoten ya, sandal jepit. Nak kampung-kampung deh, Pak. Sandal jepit. Niku mboten isin, Pak. Padahal cara orang tanggane yo kurang penak, cuma dia gak isin wis. Dodol jepite rambut, jepit kapur barus. Mboten isin, Pak. Karena apa? Dia tahu dengan saya jual kapur barus ini, walaupun awalnya rada isin-isin dedik, tapi aku kok oleh gaji gede. Ini orang cerdas. Dia rela malu-malu demi mendapatkan keuntungan dia. Lah kadang-kali kita ini urusan akhirat, kita nggak mau melunakkan hati kita, tidak mau melunakkan nafsu kita, sehingga kita lebih egois kita yang kita dahulukan. Aku kok nyepura arekiku. Arekku gak nyepuro aku, gak jauh sepuro aku luwih tuwek rek. Wah. Gak tak sepuro petung keturunan awakmu. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang masih ada pertengkaran begini ini selagi belum saling memaafkan, ini tidak dapat ampunan Allah. Maka coba memang nafsu itu harus dikalahkan, Pak. Kata Syekh Syarfuddin Al-Busiri, wan nafsu katifli in tuhmilhu yan Fatimi, Jadi nafsu itu sebagaimana anak kecil, sebenarnya anak kecil. Nantinya saya lupa, Sebenarnya anak kecil itu kalau gak disape, dia sampai brengos pun karepe nyusu ya. Umur petang tahun, 5 tahun karepe nyusu ya, karena apa ora disape kan. Arek cilik yang ngono kuwi. Lah nafsu ki ngoten. Tapi lek dhek iku umur 2 tahun dipaksa disape ya. Kayak jajan kayak apa, kadang ibuke dikei putra wali ya, atau kei nopo sing pahit-pahit aja dikei remason ya, kepanasan kan. Dengan begitu itu maka anak kecil ini tidak mau nyusu lagi ya. Sehingga setelah dia nggak mau nyusu, maka dia senang akhirnya makan sego enak, makan kerupuk enak, dia lebih mudah untuk belajar, lebih apa, karena dia nggak tergantung dengan ibunya begitu. Dan nafsu sama. Nafsu ini nggak sama lawan, maka dia semakin menguat, sehingga kita ini seakan-akan paling kuat sendiri begitu, karena nafsu kita ini. Nah, coba kita kalahkan nafsu kita maafkan sesama, karena begitu Allah akan beri ampunan pada kita. Karena kalau nggak diampuni Allah Taala, dungano malaikat sing ngambine Kanjeng Nabi kuala tawai, ngoten. Insyaallah nggih. Ingkang nomor kali baginda Rasulullah SAW naik lagi. Kemudian Nabi ketika naik ucapkan amin. Maka ini sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, kok amin? Dungane mlebu napa jenenge naik mimbar kok amin? Kata Nabi, iya. Ketika itu malaikat Jibril menampakkan pada saya, dan malaikat Jibril berdoa, semoga jauh dari rahmat Allah orang yang nama engkau wahai Rasulullah disebut di hadapannya, kok dia tidak membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ini awak ini gila kok kurungu disebut Muhammad ngoten mawon ya, niki mesti Allahumma sholli alaihi begitu itu.
Dan memang nyebut Nabi ini memang obat, Pak. Memang obat. Sayyidina Abdullah bin Umar, ini putranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau sakit parah, Pak, sakit parah. Sehingga sudah dari namanya putranya Amirul Mukminin ya, putranya Amirul, tentunya ya kenalan mengenai tabib-tabib itu ya banyak. Sehingga dokter dari mana-mana dipanggil untuk berusaha untuk mengobati Sayyidina Ibnu Umar ini, Pak. Dan tidak sembuh-sembuh, Pak. Tidak sembuh-sembuh. Toko dia ditekakno dokter gak waras. Akhirnya tabib yang terakhir dia mengatakan, "Wahai Sayyidina Ibnu Umar, coba kamu sebut siapa orang yang paling kau cintai, insya Allah kamu akan sembuh." Maka Sayyidina Ibnu Umar langsung mengucapkan, "Ya Muhammad, Allahumma sholli alaihi ya." Selalu ngono ya. Langsung waras, Pak. Langsung waras seketika. Jadi memang nyebut Nabi itu memang obat begitu, memang obat ya. Coba kadang kita itu cek percayaan bik botrek daripada maca sholawat kan ngoten. Karena apa? Sholawat kurang sponsori, botrek bendina ana sponsori ya. Botrek Pak sponsori ya. Sampai saat ndure mangan dulu disebutkan. Sebelum makan tidak apa-apa ya. Sholawat gitu. Awake sering lupa ya. Padahal sholawat kapan saja ini bagus gitu sholawat ini. Insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan." Orang yang paling dapatkan syafaat terbanyak dari aku, dapat kemanfaatan dari aku yang terbanyak nanti pada hari kiamat, orang yang paling banyak baca salat kepada baginda Rasul. Maka orang-orang Turki, Pak. Orang-orang Turki itu kalau disebut nama Muhammad begitu, maka beliau itu langsung pegang dada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda langsung begini, Pak. Kenapa kata para ulama? Karena orang Turki itu cintanya sama Rasulullah itu sudah pol begitu, sudah pol. Sehingga kalau nyebut nama Muhammad itu saking kangennya itu seakan-akan memberitahu pada dadanya itu, tenang, sebentar lagi pertemuan dengan Nabi, kamu sabar dulu. Seakan begitu, Pak. Ya. Jadi coba jenengan tinggal gitu. Lek teng Turki ini ya. Niku ngoten sebut nama Muhammad itu langsung bertepuk dada. Tenang itu. Pertemuan kita sebentar lagi. Nunggu meninggal dunia karena sudah banyak baca sholawat, nanti kita akan bertemu ya. Nah, ini nama Muhammad is biasa itu. Tambah lek tarawih gitu linan. Selalu padahal lagi sholawat temenan ada kanjeng Nabi ini fadilahnya banyak. Kenapa kok begitu? Tidak akan Jibril sehingga jauh dari rahmat Allah gara-gara tidak baca sholawat. Karena kita tahu itu dalam mukadimah kitab I'anat Talibin sebutkan, beliau ngutip satu hadis, hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, ini firman Allah Taala dalam hadis qudsi. Semua bahkan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Maka kata para ulama, adanya seluruh kebaikan-kebaikan, adanya alam semesta ini, bahkan adanya rasul-rasul sebelum baginda Rasul, para nabi, para rasul, kehebatannya, mukjizatnya, seluruh kehebatan para nabi rasul mulai zaman Nabi Adam sampai sebelum kanjeng Nabi, sampai kebaikan para ulama, para imam sampai hari kiamat, ini semuanya karena berkahnya nur cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah maknane kok awake iki gak masuk selawat kanjeng Nabi yang merupakan beliau adalah orang yang paling berjasa pada kita, jadi kebahajut. Nah makanya kok gak baca selawat ini kebahajut. Maka berbanyak baca selawat. Terus kanjeng Nabi, orang yang baca selawat tuksirur rizqa, akan diperbanyak rizkinya. Tukshiful ham, akan dibukakan seluruh kesusahannya. Kalau barang perkara yang sulit, bacakan selawat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan urusan di dunia, nanti Rasulullah itu punya syafaat uzma namanya. Syafaat terbesar. Apa itu syafaat uzma? Ketika orang-orang mulai zaman Nabi Adam sampai orang terakhir, gitu, sudah 50 tahun ketika di alam mahsyar, ya. Ini lama ini. Maka mereka datang pada malaikat Nabi Adam. Ya Nabi Adam, engkau bapak kami, tolonglah kami, biar kami cepat diadili begitu loh. Biar ada keputusan pada kami. Kami ini nggak tahu nanti surga apa neraka, selamat atau enggak. Toh kalau kami neraka ben cepet dang neraka, biar nggak nanggung begini, ini kami terkantung-kantung ini. Ya. Nabi Adam katakan apa? Oh,
ini bukan jatah saya, ini saya nggak berani. Maka ini orang-orang ini datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun, ini bukan jatah saya, nggak berani. Datang kepada Nabi Musa, itu kalimullah pada Nabi Musa, ini bukan jatah saya. Sampai Nabi Isa, ruhullah, itu, ini bukan jatah saya. Sampai kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau Sayyidul Anbiya, Sayyidul Khalaik, tolong kami, syafaati kami, biar kami ada keputusan dari Allah Ta'ala, biar kami gak terkantung-kantung begini ini. Kata Rasulullah SAW bagaimana? Analah, yang jenis iki jatahku gitu. Iki jenis jatahku gitu. Lek nabi-nabi liya aku gak iso, iki jenis jatahku. Itu kan jadi ngoten niku. Memang setiap nabi oleh Allah Ta'ala diberi ismul a'zam, diberi doa-doa yang makbul, termasuk Nabi Nabi Nuh, ismul a'zamnya digunakan untuk menghancurkan, mengeremkan, yang ngirim air kepada kaumnya itu sehingga hancur semuanya. Nabi Musa untuk menghancurkan Fir'aun laknatullah alaih. Lah untuk Rasulullah enggak. Padahal Rasulullah ketika di Taif dilempari batu ya Rasulullah, sampai berdarah kakinya. Nabi dilempari dengan apa? Kotoran unta Nabi itu. Nabi dipanah sampai giginya tanggal. Kurang apa baginda Rasulullah SAW untuk umat ini? Tapi ketika malaikat datang menawarkan, ya Rasulullah, maukah ini gunung saya angkat, saya lemparkan pada orang-orang Taif ini? Rasulullah bagaimana? Jangan. Memang orang Taif, orang-orang sekarang ini menolak saya. Barangkali dari cucunya itu nanti orang-orang yang jadi pengikut saya katanya. Betul Pak. Sabda Nabi ini betul, harapan Nabi ini betul. Dari keturunan orang-orang Taif ini ada namanya Muhammad ibnu Qasim. Muhammad ibnu Qasim ini termasuk dai-nya, dai juru dakwahnya zaman Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu raja yang terkenal dolim, gubernur yang terkenal dolim. Cuma beliau itu walaupun dolim tetap ngirim jamaah-jamaah. Termasuk salah satunya jamaahnya Muhammad bin Qasim. Ini keturunan orang-orang Taif. Kemudian Muhammad bin Qasim ini dikirim ke India. Dari India, orang India masuk Islam. Dari India kemudian dikirim jamaah ke Indonesia sehingga Nusantara menjadi orang-orang iman. Asbab siapa? Lewatnya Muhammad bin Qasim, orang-orang Taif, Pak. Hasil dari apa? Doanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan semua nabi ku, oh yo malaikat antem meneh iki jenenge kurang ajar. Kira-kira awake nasibe yo napa, Pak? Ya. Ora kira Islam awake. Ya. Wong enggak ada Muhammad bin Qasim, tidak ada yang dakwah akhirnya. Kita enggak tahu nasibnya kita bagaimana. Tapi asbab harapan Nabi Allah Ta'ala, cucu-cucunya akhirnya jadi orang iman, dakwah sehingga sampai pada kita. Ini loh sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Nah doa Nabi Ismul Azam tadi tidak digunakan di situ. Tidak digunakan untuk menghancurkan orang kafir Quraisy waktu itu musuh Nabi, enggak. Tapi Nabi disimpan sampai meninggal dunia, sampai ke akhirat, sehingga Nabi ketika di mahsyar Nabi bisa mengatakan analah, ini memang jatahku gitu. Digunakan untuk mensyafaati umat mulai zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir, manusia semua dan jin disyafaati oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut dengan syafaat uzma, yaitu syafaat yang terbesar. Lah baruna awake makane kok gak maca selawat dateng Kanjeng Nabi, cari malaikat iki awake iki termasuk jauh dari rahmat Allah. Maka sedanten mawon perbanyak baca selawat insyaallah nggih. Nah, minimal yo pagi 1, sore 1 gitu. Lek gak iso yo pagi 500, sore 500. Cek gak iso yo pagi 1000 terus sore 1000 enggak. Ngoten niku carane ngoten gampang mawon nggih. Nah ngawak sepeda wani ngredit ya. Besok selawat gak wani ngredit ya. Selawat kudu ngredit. Pertama ya 5 sih, 33 1 sejak munggah-munggah ngoten ya. Selawat sing kawadah gitu. Di masalah selawat wis to. Insyaallah Allah paringi kelonggaran dalam hidup kita. Yang ketiga, ketika Nabi naik ke mimbarnya, kemudian Nabi mengucapkan amin. Maka sahabat, ada apa ini Nabi kok mengucapkan amin ini gitu. Maka Nabi bersabda, ketika itu ada Jibril berdoa, semoga jauh dari rahmat Allah Ta'ala orang yang mempunyai kedua orang tua atau salah satunya, kok orang tua ini tidak sampai gitu, tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maknanya bagaimana? Bukan tanggung jawab orang tua memasukkan ke surga, bukan. Maknanya ini anak kok gak sempat berkhidmat,
tidak sempat berbuat baik kepada orang tuanya yang menyebabkan dia masuk surga, kok gak sempat begitu loh. Karena al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini bukan hanya nyanyian Pak, asli ini, ya, asli. Mana apa kita lihat di tungkak ibu kita? Enggak begitu. Apa kita lihat di kaki ibu kita? Enggak begitu. Tapi orang itu kalau ingin surga, bagaimana kita ini harus ada di bawah perintah dari ibu kita. Ridallahu fi ridal walidain. Ya, Allah itu ridho pada kita ketika orang tua kita ridho pada kita. Mana nih yo? Kita ini mesti sering kali kalau masih ada orang tua, ibu, bapak, saya minta maaf, minta ridhonya, gitu. Barangkali selama ini saya banyak kekurangan, saya minta maaf, begitu. Saya minta ridhonya. Apa keperluan panjenengan? Kalau siap untuk membantu, ya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, ya. Saat ini kadah pati jumbung, ya, pati jumbung. Seakan, ya, ini orang tua sudah melahirkan kita 9 bulan, ya, sudah menyusui kita. Awake buang hajat, ibu walaupun bengi walaupun sore tengah-tengah mangan sama jek kecil buang hajat didele Pak panganane walaupun rawon sate ya. Kaya apa nyewoki panjenengan ya. Butuh opo ae rela luwe demi anake cek wareg. Banting tulang dibanting-banting ya. Cek duwe duit gawe biayai anake, sekolahe, donga tiap malam. Lah ngono terus anake sedeng wis sukses, wis duwe duit. Lah kok tambah anake, "Mak, sepurane aku sibuk urusan kerjaanku, Mak ya. Sama tak titipno ndek iki lho, pondok jos." Nah, ya apa iki kira-kira? Mana balasan kita itu? Maka seharusnya tetap kita rawat apapun keadaannya. Walaupun semoga kita diselamatkan, ini orang tua sudah ngebrok ibaratnya enggak. Wis nak kuno ya qadul hajat di kasur, kita wajib tetap berbuat baik karena waktu kita kecil sama gitu loh, sama kita juga begitu itu ya, kita ini lagi pipis, kita lagi qadul hajat, ini orang tua kita wis gak ngurus, kita tetap dicewoi Pak, maka kita mesti begitu itu. Dan kata para ulama ya, amalan-amalan pahala seperti sholat, puasa, lain sebagainya ini banyak pahalanya oleh Allah Ta'ala diberikan ketika di akhirat ya, banyak diberikan di akhirat, walaupun di dunia ada itu, ada ketenangan jiwa, ini bagian dari pahala gitu. Cuma kebanyakan pahalanya diberikan di akhirat. Khusus orang berbakti pada orang tua, Allah akan berikan keuntungannya ketika di dunia. Coba sama delok, wong nak wong tuane kok apik, dunyane lak penak ya, dunyane lak penak, wis insyaallah kula nggih sami niteni ya. Terus ulama terus kiai kula ngoten, kula nggih niteni. Ana wong ya teng tangga kula, melarat Pak ya. Wong tuane wis kula tingali ya. Wong tasik rodok derek, wis melarat ngoten ya. Sing lanang ya wis gak kerja, sing ibuke ngoten niku. Tapi anak-anake di ngajekno. Bahwa orang tuanya sudah tua, maka dirawat betul Pak. Sudah di kursi roda, dirawat, di kamarnya ngebrok dirawat gitu. Tidak lama kemudian ketika orang tua sudah meninggal dunia Pak, gak tahu cara Allah bagaimana ya, Allah bagaimana memberi dia anaknya ini ya. Saat ini Pak, duwe tuku bangunan ya, duwe tuku besar ya. Wes pokoknya urusan dunia ini kalau tinggalin niku gak kalah mbek kancane. Sebabnya apa tak tinggali? Sebabnya berkhidmat, berbuat baik kepada orang tua. Dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaannya. Sekarang punya pondok yang besar, santrinya banyak. Asbabnya ini khidmat pada orang tua. Makanya sampean lek kepingin ya. Kok rezeki kita kok seret sih gitu. Nyambut gawe iki kok musim corona, walaupun iki wis gak pati corona ya, tapi kok tetap sepi ae. Gak usah ngel-ngel. Nggo dhuwit sing akeh ya. Nak ibuke, "Bu, Pak ya, hadiah gawe sampean." Pak. Nah. Engko mesti ndongakno niku Pak. Masyaallah le, masyaallah nak, sampean kok apik men, muga-muga rezekimu lancar. Mandi Pak. Kata Nabi, doa ibu pada anaknya bagaikan doa Nabi pada umatnya. Kurangnya apa sing donga Kanjeng Nabi sing kepada umatnya, mandi Pak. Lah ibu sama begitu. Ketika mendoakan muga-muga awakmu le dadi wong apik le, muga-muga awakmu rezekimu lancar le, umurmu barokah le. Ha, ini Pak. Ini sing kita cari begini ini. Oh, engko insyaallah anak itu jadi baik. Jadi carane ngono kuwi. Aja malah nyambut gawe gak lancar,
terbengkalai kepada orang tua. Akhirnya orang tua, mak sepurane mak yo, gara-gara sampean aku rewepet, aku gak iso lapo, kerjaanku terbengkalai. Sampean tak titip nang anu ge yo, utawa golek buruh. Nexus ya. Barang siapa yang mau kerja sama saya, ngerawat ibu dan bapak saya gaji 1 bulan 3 juta. Dia terus kemudian dia keluar negeri kemana-mana, gak diurus ibunya. Ini kok biasa, itu kok bukan tambah baik gitu, bukan tambah baik. Kenapa? Ibunya tidak diperbaiki hubungannya. Maka dari sekarang bagaimana ibu ini, bapak kita ini, wis ya apa-apa jeneng hukume ngono kuwi, ngoten lho. Hukume ngono kuwi. Makanya para malaikat didongakno malaikat Jibril. Awakmu iki, kok kita ini menemui kedua orang tua atau salah satunya kok gak sempat masuk surga karena berbuat baik pada orang tua, ya kita ini termasuk jauh dari rahmat Allah. Memang pada orang tua ini ingin rezeki lancar, orang tua beri hadiah, disenangkan, begitu itu. Dan sebagai orang tua, jangan sekali-kali nyabdo, Pak. Jangan sekali-kali nyabdo. Nah, dawuh Rasul setiap hari dan setiap malam ya, itu ada doa-doanya ini umat yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Gak tahu waktunya dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Cuma ono donga sing mesti waktu itu dikabulkan. Lah biasa lek uangku diperbuati buruk, Pak. Nggih. Niku biasa wong tua iki nek ono delik biasa ono mangkel, Pak. Sing mangkele hati-hati le ngono. Oh tabrakan naudzubillah min dzalik. Utawa uripmu gitu, utawa ciloko to. Iku lek pas mandi, Pak. Getun zaman kok sebagai orang tua anaknya celaka karena doa kita ini. Kata Nabi ini doa ibu ini bagaikan doa Nabi pada umatnya. Lek pas donga iku ciloko, anake ciloko sapa sing calahkan ngono. Manane walaupun anak ini berbuat pada kita itu mbuh beling, mbuh ngilokno, mbuh yok wae, sebagai orang tua kita mesti ya Allah paringi kula sabar, anak kula paringi tiyang kang jadikan orang soleh. Kisah yang sering ya, Syekh Abdurrahman Sudes ya, Imam Masjidil Haram ya, Tirosi niki Tirosi ya. Biyen niku iki ngrasani apa ora nggih? Ini cerita kebaikan. Lek cilik wajar. Cilik itu wajar, namanya anak kecil itu lek ana tamu iku biasa rodok kados kula panjenengan kan ana tamu biasa rodok gladik ngoten. Sehingga namanya kecil ibuke ya Allah dadekno iki Imam Masjidil Haram ya Allah ngoten Pak. Lak makbul Pak nggih. Saiki Masjidil Haram. Asapa doa ibunya ketika itu nyabdo dadi Imam Masjidil Haram. Tapi sampeyan aja ngono ya. Anake Masjidil Haram kok dikono wis akeh wong alim ya. Kadon kok kene ya. Minimal doa tak dadekno kiai kon le ngoten. Disabda sing apik nanti pas makbul jadi orang baik. Aja sampai nyabdo nak wong nak arek cilik ini atau anak ini sabdo yang elek nanti itu makbul gitu. Karena napa jenenge lisan panjenengan kata Nabi bagaikan lisannya Nabi ya, doanya Nabi pada umatnya. Makanya lek ndonga sing apik. Yo apa sebagai anak iki wis ngono kuwi ya, kita doakan yang baik. Tapi kita sebagai anak pada orang tua kita, kalau kita ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, bagaimana kita berbuat baik pada orang tua. Maka 3 amalan ini kita coba nggih. Napa wae sing pertama? Yang pertama bagaimana Ramadan ini betul-betul kita puasa zahir dan batin, dari minum, dari makan, juga dari akhlak yang buruk. Yang kedua bagaimana kita ketika ada nama Nabi disebutkan kita baca Allahumma sholli alaihi Allah sallallahu alaihi Muhammad atau apa begitu. Yang terakhir bagaimana kepada orang tua ini kita berbuat baik. Lah Pak, bagaimana orang tua ini sudah meninggal dunia Pak? Sudah nggak ada lagi. Sedangkan saya dulu ini tidak sempat berbuat pada orang tua. Maka dulu juga ada begitu. Ada sahabiah perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ibu saya sudah meninggal dunia. Saya mau berhaji untuk ibu saya, bagaimana? Kata Rasulullah, silakan kamu haji, niatkan untuk ibu kamu. Nah, maknanya apa? Dengan izinnya Nabi ini berarti pahala haji itu bisa dikirimkan pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Makanya jenengan semuanya orang tuanya sudah nggak ada. Sekarang sedekah, gitu. Sedekah ngasih buka orang, gitu. Sedekah jariah pada masjid, pada pondok. Beli Al-Quran, kasihkan orang-orang hafid Quran, anak-anak santri, beli kitab, apa keperluan pondok, kita tanya keperluannya apa, kita kasih.
diniatkan untuk ya Allah ini untuk orang tua saya, ini bagian dari birrul walidain. Kita baca Al-Quran tadarusan ketika Ramadan, saya niatkan ya Allah pahala ini saya berikan pada orang tua, ini bagian dari birrul walidain. Maknanya tidak ada kasepnya, walaupun sama sekali sudah mbah ya. Lah biyen kok gak sempat berbuat baik, tetap ada kesempatan dengan apa? Kita bisa bersedekah, amal baik dikirimkan pada orang tua. Jadi nggak ada kasepnya. Nah, ini kalau kita ingin kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Ingkang terakhir hadirin yang mulia, niki kan masuk teng 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Nah, selesai bulan Ramadan. Lah winginane mungkin sing Rejeb, cak ayo Rejeb iki wis Ramadan, ayo padha sregep engko ae lek Sakban. Ya. Cak iki wis Sakban ayo sregep engko ae lek Ramadan ya. Iki wis Ramadan ayo sregep engko ae 10 hari kedua kan ngoten. Iki 10 hari kedua iki sregep engko ae 10 hari terakhir. Iki wis terakhir, Pak. Ya. Kalau diajak ibadah aja nanti sampean dinanti kematiannya ya. Lek wongku nunda-nunda ya. Kalau dijak amal-amal kok nanti saja dia dinanti kematiannya. Wong-wong pada kepengin mati ini dhek ya. Ngoten. Makane awake kudu niki wis 10 terakhir niki. Nabi itu kalau sudah 10 terakhir, idza dakhala asrul awakhir, ketika sudah masuk hari akhir, maka Nabi ahya lailatahu, menghidupkan malamnya. Terus kemudian syadda mi'zarahu, menali sarungnya. Nali ini kata para ulama bukan berarti taleni sarungan, enggak. Maknanya semangat gitu loh, semangat untuk beramal. Terus kemudian aiqadha ahlahu, Nabi ini membangunkan istri-istrinya, ya, dibangunkan keluarganya untuk apa? Diajak bareng-bareng salat malam, ya. Dan Nabi taharrau lailatul qadri fi asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Walau dalam hadis lain ada fil witri, di dalam witirnya, maksudnya di dalam ganjilnya bulan akhir, yaitu tanggal 21, makin ini 21 Pak. Kan sedanten ini insyaallah mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain lah. Kalau menurut mazhab Syafi'i ya niki Lailatul Qadar pada tanggal 21. Kebanyakan mana kok bengi enggak tahajud rugi sampean ya. Kok enggak malam Lailatul Qadaran. Tapi aja dijenengno ayo rek Lailatul Qadaran ya. Engko mari 21 iki menene jak, ayo saiki salat jamaah wis mari aku wingi. Saiki Lailatul Qadar ku wis wingi. Lah aku saiki wis los ya. Turu los ngoten-ngoten. Kata Nabi, asril awakhir, 10 hari terakhir. Manane kapan? Ya mulai tadi malam sebetulnya. Jadi wow malam niku ya. Sampai 10 hari ini bagaimana kalau Nabi itikaf, kalau awake gak iso itikaf minimal yo aja ngami gak tahajud lah. Aja ngami gak tahajud, aja ngami gak donga. Donga sing kathah, tahajud sing kathah, ndongakno awake, ndongakno keluargane, anak bojone ya berarti wong saleh salihah. Jauh rezekine sing halal ya. Ben diterima dongane ya. Iki mumpung Lailatul Qadar. Mungkin iki tanggal 21. Aja ditunda-tunda malih. Kapan maneh? Ya, kapan maneh. Kurang mesti. Berapa banyak orang yang tahun winginane cik omongan mbek sampean ya. Saiki wis budal ya. Bila budal ora gelem balik neh ya. Cara balik sampean ya omong ngancani ya, wedi ya. Tapi dek wis mlayu wis gak balik neh. Ya, lele awake terus ditunda-tunda ben wis genok umure ya apa gedune ya, gedune. Padahal kata Nabi, orang yang sudah dalam surga kata Nabi, sing wis ndek swarga lho Pak, iku calone getun. Getun apa? Ada satu waktu yang tidak digunakan untuk bertasbih berzikir kepada Allah Taala. Saman kok giman ya? Giman itu otomatis kan gak zikir ya. Lah itulah nanti iki gak haram gitu. Kecuali yang game-game yang ada sing ono apa jenenge sing judi itu haram kan. Game-game biasa bu noto boto napa enggak. Niki kan cara haram ya ora sebetulnya. Cuma nanti ahli surga penyesalan karena apa? Ada waktu digunakan untuk semacam game ini sehingga melalaikan dia kepada Allah. Apa maneh Lailatul Qadar kok lalai? Dane gedune sak pira kan itu. Makanya bagaimana kalau bisa iktikaf, lek nemen-nemen gak bisa iktikaf bagaimana semuanya tahajud insyaallah nggih. Di tarawih terus mari tarawih lek jenenge biasa bengi gak kuat turu, ndang turu wong ya, ndang turu. Engko jam 1 tangi. Tangi dang sebut gugah kanca-kancane digugah anak bojone ayo donga bareng-bareng sapa roh masa depan awake lebih cerah daripada saiki ngoten insyaallah nggih.
Mungkin ngaji kita diterima oleh Allah SWT. Kita diberikan Allah Ta'ala hadiah menemui Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah rabbal Rabbi zidni ilman amalan salihan astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wafiqni amalan salihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidayna wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجن واجعلنا وإياهم سببا لمن اهتدى. اللهم انزل هدايتك ورحمتك وبركاتك على أهل هذه القرية وجميع قرى المسلمين في أنحاء العالم. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا ذريتنا وتلامذنا جميع المسلمين من أهل العلم النافع وأهل التقى وأهل الخير وأهل العبادة والإخلاص والدعوة على منهج النبوة واجعلنا وإياهم علماء العاملين وحفظة القرآن العاملين بالقرآن الداعين إلى القرآن ببركة القرآن المقبول عندك وعند خلق أجمعين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وانصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في الصين وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا وأيدهم بتأييد من عندك. اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء
إحياء ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.